Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa bini'matillah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin ada roddahirina ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'alif hadzal kitab al-imam Syekh Ibnu Athaillah Hasan hadratu Syekh Haji Kharabana Syekh Hasan Asadil Habib Muhammad wa jami'i mu'alifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim bi barakatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur selalu kita sampaikan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-Nya yang setiap saat diberikan kepada kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat atas rahmat Allah, menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke hadapan panutan kita, penghulu kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang senantiasa menjadi pelaksana atau penyebar, menghidupkan sunnah-sunnah dan ajarannya, kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamil masyayikh wal asatidz, para guru, para sepuh, para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan semoga diikuti dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita ada di bulan haji ya. Tinggal menghitung hari dan sudah ditetapkan dari Kementerian Agama bahwa Idul Adha itu hari Jumat tanggal 6. Jadi saking kita betahnya ya, saking betahnya di dunia ini 365 hari tidak terasa. Dan itu semuanya 100% dari Allah. Ya. Hidup ini dari Allah, karena kita lagi belajar mengungkapkan isi hati. Jadi kalau hati yang ngomong tidak berbicara fisik, ya, tidak berbicara material, ya, tapi langsung bahwa hakikatnya semua yang ada di dalam diri kita, dohiron wabatinan, itu semuanya diberi Allah dan milik Allah. Ya, itulah omongan ruh kita itu begitu. Omongan hati kita begitu. Karena di dalam ajaran Islam itu kita kenal ada yang disebut syariat. Kalau syariat kita berbicara fisik.
berbicara ruang, berbicara waktu, berbicara angka-angka, ya, berbicara bilangan-bilangan. Ya. Tetapi di saat kita berbicara hakikat, ya, karena hakikat itu dalam istilah ilmu tasawuf, bahwa selain Allah itu adamun mahdun, tidak ada. Tidak ada. Itulah keyakinan, karena pada kenyataannya seperti itu. Ya. Nanti semua ini enggak ada. Malaikat Ajrail saja yang ditugaskan mencabut nyawa, dia pun nanti tidak ada juga. Jadi yang ada itu hanya Allah. Inilah kenapa ilmu tasawuf ini dianggap berat? Sebetulnya enggak berat, ya. Yang berat ini menghilangkan kebiasaan kita terjebak dalam alam syariat, terjebak dalam dunia material, ya. Padahal di dalam diri kita ada dunia spiritual, ada ruh, ada hati. Nah, itulah sebetulnya yang berat, meninggalkan kebiasaan, ya. Kebiasaannya kalau lapar ya dengan nasi, dengan makanan. Kalau haus ya dengan air. Nah, itu kan kebiasaan material sehari-hari. Bagaimana kebiasaan itu dihilangkan, dilenyapkan. Ya. Seperti hanya waktu mata kita melihat ini nampak. Ya. Tapi bagaimana ini dihilangkan? Bisa dengan mata kita ditutup, ya. Maka secara materi ini enggak kelihatan. Tapi dalam hati tetap kita bisa melihat. Itu yang disebut mata hati. Jadi mata hati enggak bisa ditutup dengan mata yang dohir ini. Ya. Bahkan kalau mata hati yang dilihat banyak, malah lebih jauh. Bapak yang pernah kemarin haji, umroh, pasti hatinya ada di sana saat sekarang ini. Ingat waktu umroh, waktu tawaf, waktu di Masjid Nabawi ini, pasti. Dan itu benar, Pak. Karena kita memang sudah pernah di sana. Kalau yang pernah di sana namanya kira-kira. Tapi kira-kira yang pasti benar. Karena banyak yang sudah merasakan. Inilah kenapa kita harus yakin bahwa kita ini harus berjumpa dengan Allah sebelum kematian. Ya. Namanya talaki. Imam Nawawi menyebutkan talaki itu ada talaki bil maut, ada talaki bil ghairil maut. Ya. Ada perjumpaan dengan Tuhan dengan kematian. Ada perjumpaan dengan Tuhan bukan dengan kematian. Yaitu dengan kedekatan ruh kita, dalam bahasa tasawufnya namanya wusul. Kalau dalam bahasa Quran dan hadis namanya talaki. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya wusul ilallah. Ada perjumpaan ruh kita dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah sehingga di saat kita berbicara tasawuf, kemudian kita berbicara haji, berbicara umroh, berbicara kurban, maka tinjauannya sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Maka disinilah kita harus ada semangat ya untuk membuka hijab namanya, ya, membuka hijab penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Kita terhalang dengan Allah, seolah-olah Allah itu tidak ada. Padahal yang asli tidak ada itu kita. Kok bisa jadi begitu? Nah, makanya di dalam tasawuf dipertanyakan kaifa yutasawwaru ayyujibu syai'un
wa huwa alladzi adhara kulla syai'in. Kok bisa? Nah, kira-kira begitu. Kaifa yutasawwaru? Kok bisa dibayangkan, digambarkan ayuh jibahu, ada yang menghijab, ada yang menghalangi kita dengan Allah. Padahal kita yang aslinya tidak ada, Allah yang ada. Kenapa kita jadi terhalang? Nah, inilah yang menghijab ruh kita ini, diantaranya ada nafsu di dalam diri kita. Ya. Ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang jelek, yang si nafsu itu ternyata sering berkolaborasi dengan setan. Ya. Sering berkolaborasi dengan setan, sedang sering ada kerjasama untuk menyesatkan kita, termasuk menghijab. Ya. Sampai kita sholat saja, hati kita terhijab, gak bisa husu dengan Allah. Maka disinilah kita semuanya harus betul-betul memahami tentang hakikat. Ya. Karena ada kulit, ya. Kalau kulit itulah syariat. Di dalamnya ada daging. Itulah namanya hakikat. Ada isinya. Kemudian di daging itu ada rasa, ada kelezatan, ada kenikmatan. Inilah yang harus kita pahami. Di saat kita berbicara udkhulu fisil mikafah, masuklah kita ini ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Menyeluruh itu ada secara menyeluruh material, ya. Tentang hal-hal yang bersifat material, menyeluruh tentang ekonomi Islam, tentang perjuangan Islam, tentang sosial Islam, tentang politik Islam. Itu menyeluruh secara material. Tetapi yang menyeluruh secara spiritual. Bahwa di dalam diri kita itu ada kolbu, ada hati. Ya, ada hati. Dan hati ini kalau penjelasan daripada Rasulullah SAW, ya, hati ini semacam box mesin motor, boxnya, wadah mesin, yang dengan bahasa beliau namanya mudghah. Inna fil jasadi la mudghah, kata Nabi. Di dalam diri manusia itu ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila si mudghah ini sehat, maka sehat seluruhnya. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Apabila mudghah ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apa mudghah itu? Ala, kata Rasulullah SAW, ingat, wahyal qalbu. Mudghah itu yaitu hati. Nah, kemudian di dalam hati itu ada ruh. Para ulama ahli tafsir, ya, mengartikan ruh itu kalau dalam bentuk realnya adalah titik, ya, sentrum, ya, yang ada di dalam hati itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran sering ada kalimat ya ulul albab. Wahai orang-orang yang ulul albab, itu suka tafsirnya itu ayat zawil ukul. Padahal albab itu jamak daripada lub. Lub itu adalah titik, ya. Titik yang si titik itu kalau ibarat dalam potongan kayu itu, kalau kayu dipotong itu ada lingkaran, dan ada lingkaran titik, itu lub. Untuk apa? Untuk dia terkoneksi dengan ruh. Karena ruh itu bukan material, dia imaterial. Dia tidak membutuhkan tempat. Cuman dia terkoneksi dengan lub itu.
itulah ruh kita. Maka suka disebut nyawa atau jiwa. Karena dia menyeluruh. Tidak bisa disebut di depan, di belakang, di kanan, kiri. Dia ada dan yakin karena kita merasakan ada itu. Cuman dia nggak bisa diketemukan oleh panca indera. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa. Ruh. Dan waktu Allah bertanya di dalam Al-Quran tentang ruh, ya, mengingatkan kepada Rasulullah SAW, ya yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kata Allah, nanti orang-orang akan bertanya tentang ruh. Kulir ruh, jawab, ar-ruh itu min amri Rabbi. Artinya rahasia Allah. Nabi saja nggak boleh disebut. Kami ada kitab, ya, mungkin sudah ada terjemahnya. Kalau nggak salah sudah ada terjemah. Namanya kitabnya Ar-Ruh. Ya. Waktu kami dulu 96 di Tanah Suci Mekah, kami cari-cari kitab. Ternyata ada kitab itu namanya Ar-Ruh. Dan sekarang sudah ada diterjemahkan di Indonesia. Sebaiknya kita baca kitab itu. Ya. Karena ruh ini adalah tentang jati diri kita. Ya. Kalau ini casing, ini badan, ini casing, ini karoseri. Ya. Yang nanti kalau kita mati dikubur. Yang berjumpa dengan Allah, yang talaki berjumpa dengan Allah bukan itu, tapi ruh. Makanya sebaiknya kita memahami tentang ruh itu. Nah, di situ disebutkan di mana posisi ruh, bagaimana ruh hubungan dengan yang masih hidup. Apakah orang kalau meninggal, emaknya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya meninggal, apakah di sana bisa kumpul bareng? Gitu. Dan seterusnya. Jadi kita harus mempelajari, dan itu diri kita. Karena ada jasad, ada hati, dan di dalam hati ada ruh. Nah, di dalam ruh itu ada namanya rahasia ruh. Karena rahasia ruh kita tidak tahu. Tapi itu akan dirasakan. Waktu kita, ini dalam versi tasawuf, waktu kita datang ke Madinah, itu perjumpaan kita dengan Rasulullah. Ya, harus yakin. Karena Rasulullah yang bilang, man zara qabri faka'anna man zara fi hayati. Orang yang datang kepada kuburanku, sesungguhnya dia itu bertemu denganku seperti aku waktu masih hidup. Kan mustahil Nabi berbohong. Karena Nabi itu sidik. Cuman masalahnya kita tidak merasakan perjumpaan itu. Kenapa tidak merasakan? Karena kita tidak tahu. Ya. Bahkan kalau kata Imam Ghazali, makanya beliau mengatakan dalam kitab Mau'izatul Mukminin, Imam Ghazali menyebutkan bahwa haji dan umroh itu ada manasikul haji wal umroh, ada asrorul haji wal umroh. Ada rahasia berhaji dan berumroh. Waktu di Madinah kita talaki dengan Rasul, maka beliau mengatakan, perbanyaklah membaca sholawat di Madinah. Kenapa? Karena saat itu kita bersama dengan Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan, wa man dakaroni wa ana jalisun indah. Barang siapa yang banyak menyebut-nyebut namaku, sebetulnya aku tuh duduk di sampingnya. Coba ingat-ingat waktu kita di Madinah. Betapa dekatnya kita dengan Rasulullah. Padahal kalau kita tahu ilmunya, kita bukan hanya dekat. Kita berjumpa dengan Rasulullah. Cuman itu masalah. Kemudian begitu kita ke Mekah. Ke Mekah itu kita berjumpanya dengan Allah. Ya. Kalau masalah pahala itu kan tanda, sugesti. Tanda kita berjumpa dengan Rasulullah,
dengan pahala. Kalau sholat di Masjid Nabi 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Ya. Jadi itu semacam pendamping yang memeriahkan perjumpaan kita dengan Rasulullah dengan pahala-pahala itu di Madinah. Karena waktu sahabat bertanya, apakah pahala yang besar itu untuk sholat saja? Kata Rasulullah, la kullul hasanat. Semua kebaikan dikalikan 1000. Baca 1 ayat di Madinah sama dengan 1000 ayat. Nah, kalau kita pelajari secara spiritual, maka sebetulnya ada peristiwa yang sakral di sana. Kita berjumpa dengan manusia yang paling mulia di sana. Maka beliau akan menjamin kita. Ya. Dan di sana kita harus berakhlak, berbudi pekerti. Masa kita berdampingan dengan Rasulullah selfie begini. Ya? Ini, sekarang nih gara-gara dibebaskan ini, 96 kan nggak boleh Pak. Makanya kami nyuri-nyuri. Jadi si kantong ini, bawa kantong yang begini, ini dibolongin, kasih bolong di sini. Supaya kamera bisa masuk di sini. Dulu, kalau sekarang, di samping Ka'bah aja, selfie. Secara fikih nggak ada masalah. Cuman kalau konteks kita Imam Ghazali yang di situ ada ruh, ada rahasia, ya, kita di situ harus menunduk, harus takdim, harus hormat. Ya, gitu kan? Tapi itulah. Begitu datang ke Baitullah, labbaik Allahumma labbaik. Kalimatnya kalimat berdua. Bukan labaihillah, bukan labaika. Ka itu kan kalimat tunggal ada di hadapan kita. Sama seperti waktu di Madinah kita ke makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Hadirlah Rasulullah. Ya. Adalah Rasulullah di situ, maka kekuatan spiritualnya betul-betul. Mana ada orang yang di dekat makam Nabi ketawa-ketawa ini nih, nggak ada. Kalau di kita baca sholawat itu udah banyak pun nggak nyambung-nyambung. Di sana kita baru baca salam kepada Nabi saja, kan kita berjejer nih ngantri, nah dikasih tahu, kita salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, kan gitu. Kalau di sini udah pakai rebana, udah pakai ini, nggak nyambung hati itu, ya, nggak ada power, nggak ada namanya haibah, ya, nggak ada haibah. Tapi kalau di sana, cobalah, ya, karena memang Allah sudah membuat itu. Di Madinah, di Mekah, kita melihat Baitullah. Sengaja oleh Allah, Ka'bah itu namanya disambungkan. Ya. Disambungkan dengan nama Allah, Baitullah. Tapi bukan berarti Allah ada di situ. Nah ini. Adalah kawan kita kemarin di Batam Center, ada diskusi katanya. Kenapa kita ini harus selalu ke Baitullah? Emang gara-gara di sana ada rumahnya katanya gitu. Ada pula orang yang ya. Berarti katanya di Batam ini Allah nggak ada katanya, karena rumahnya di sana katanya. Nah itulah akibat yang belajar tauhid ya begitu ukurannya. Ya. Itu Allah yang buat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bangunan yang pertama Allah bangun itu yaitu di situ. Ya. Kemudian disebut Baitullah, yang ngasih namanya Allah juga. Walillahi 'alan nas hijjul bait, kan gitu. Wa'adzin fin nasi bil hajj, itu semuanya Allah yang membuat itu. Ya. Untuk apa?
Supaya kita kenal. Kan sebelum kenal dengan pemiliknya, kita kenal rumahnya dulu. Rumahnya Pak Imam di mana ya? Rumahnya dulu tanya. Kan gitu. Rumahnya dulu. Gak ujug-ujug. Pak Imam di mana ya? Gak ada lah orang nanya, pasti rumahnya dulu. Orang kadang-kadang baru tahu rumahnya aja, belum ketemu dengan pemiliknya. Kalau rumahnya mewah, dulu kami di Jakarta ada orang kaya raya, sepanjang hidup kami, ya. Walaupun kami pernah ngajar di Cendana di rumahnya Pak Harto, tapi nggak nampak kekayaan kayak begitu. Tapi ini orang ini, ya, dia tahun 84 jadi menteri muda. Waktu itu. Rumahnya itu di daerah Cempaka Putih, Pak. Dari jalan ke jalan itu nyambung, Pak. Kamar aja, kamar tidur ada 24. Ada ruangan, karena anak yang paling gede itu senang ular, Pak. Semua ular-ular di dunia, di tiap negara yang ganas-ganas ada di situ, dipelihara sama dia. Jadi kalau ada ular di mana, di Afrika yang ini, dia ambil. Karena orang kaya, suka-suka dia. Makanya waktu mati pun dia patuk ular. Jadi dia lagi akrobat gitu kan. Itu satu ruangan, mungkin segede gini lah, ular semua. Ada lagi satu ruangan, kalau kita dapur, Pak. Dapur itu nggak pernah dipakai masak. Karena di dapur itu semua alat dapur itu emas, Pak. Jadi ulekan emas, piringnya emas, sendok emas, semua itu. Orang ini apa? Ini orang kaya sekali kan? Ya Allah. Belum ketemu orangnya, kita udah ciut, Pak. Ini macam apa orang ini, kaya sekali kan? Belum itu di depan itu kayak ini apa namanya, ada burung, ada hewan-hewan macam-macam. Ya. Ada kebun binatang juga di depan rumahnya itu. Ada satu ruangan, itu semuanya musik, Pak. Alat musik semuanya. Di situ. Orangnya belum ketemu, kita udah ini. Nah, Allah untuk kita yakin dengan Allah, gitu kan? Maka Allah memperkenalkan dulu rumahnya dulu. Ya. Rumahnya dulu, itulah Baitullah. Kalau ingin kenal dengan pemiliknya, maka kita berputar-putar, itu tawaf namanya, kan itu. Nah, bahkan, nah inilah kita ini harus betul-betul menyadari ada kekurangan dalam diri kita, ya, nggak ada semangat untuk mengenal Allah. Padahal kita semua ini kembali kepada Allah. Gak ada satupun manusia yang gak kembali kepada Allah. Walaupun dia orang kafir sekalipun gak ada. Semua kembali kepada Allah. Cuman ada yang selamat, ada yang gak selamat. Gitu kan. Nah disitulah. Kemudian barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, ya, maka dia 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Nah ini pendampingan. Karena ada kehebohan yang luar biasa. Namanya talaki ilallah. Ada perjumpaan ruh kita dengan Allah. Coba ingat-ingat waktu kita tawaf. Gak ingat kemana-mana, hanya kepada Allah. Dan baca pun gak ada yang aneh-aneh. Waktu kita tawaf itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Doa yang paling panjang di sana itu tetap aja semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi beda. Di sini kita Rabbana atina fid dunya kayak remblong. Kalau di sana kita berdoa Rabbana berat kali, Pak. Baca subhanallah saja sampai menggigil. Ya. Gak ingat apa-apa. Hanya ingatnya kepada Allah. Itulah namanya talaki dalam bentuk ruh. Itu namanya sirrul arwah. Dan ini semua ada di dalam diri kita. Dan mungkin sebetulnya kita ini sudah mengalami itu, cuman kita nggak tahu namanya.
Ujung-ujung kita nangis, merasa banyak dosa, ya. Sampai kita takut kalau saya mati belum diampuni sama Allah. Nah, itulah barangkali yang disebut sirul arwah yang kita alami. Nah, cuman itu nggak lama, biasanya nggak lama, ya. Nah, yang dimaksud kita harus belajar dzikir, ya, kan untuk memelihara hati dengan banyak berzikir. Memelihara ruh harus banyak belajar tauhid supaya tahu hakikat, ya. Untuk belajar ruh kita, ya, supaya kita ini bisa ma'rifat kepada Allah, salah satunya kita harus mujahadah. Ya, harus memerangi diri sendiri, harus riyadhah, ya, menetralisir ruh kita. Supaya ruh kita ini suci, tetap suci. Karena hanya ruh yang suci yang bisa kembali kepada Allah. Yang kemudian konteks sekarang yang akan kita jalankan berkurban. Kalau berkurban secara fikih, ya, ada kurban wajib, ada kurban sunat, ada kurban nazar, kan begitu. Kalau kurban wajib, ya, berarti kita tidak boleh memakan. Kalau mencicipi boleh, ya. Tapi tidak boleh memakan terlalu banyak. Yang nadar, apalagi nadar. Yang boleh itu korban sunat. Kalau kita kurbannya sunat, kita makan sepertiganya boleh, sepertiganya didendeng boleh, baru sepertiganya dibagikan. Itu boleh. Ya. Nah, wajib dan sunatnya bagaimana waktu kita akan membeli hewannya. Ini aturan fikih namanya. Pak Haji mau kemana? Saya mau belanja hewan kurban. Itu jadi wajib. Ya. Tapi kalau bilangnya saya mau beli hewan kurban sunat buat saya. Nah, itu jadi sunat. Mau kemana? Saya mau beli hewan untuk nadar saya. Wajib itu hukumnya. Nah, itu fikih. Di waktu memotongnya pun aturan fikih, ya, memotong hewan kurban itu harus betul-betul, ya, sesuai dengan ilmu pemotongan hewan, yaitu harus terputus urat keluarnya napas, namanya wadajain, dua aliran napas dan darah. Jadi ada 3 terus, ya. Nah, ini jangan sampai motong bolak-balik begini. Ya. Itu kita menyakiti. Apalagi waktu kita memotong, kemudian melihat urat lehernya yang putus, si pisaunya diangkat. Itu sudah jadi bangkai, Pak. Jadi bangkai. Jadi pisaunya jangan diangkat. Cukup kita dimiringkan, tengoklah, udah putus semua. Kalau bisa 1 kali saja. Kalau kambing biasanya dari atas, set gini. Kalau ada juga yang sudah ahli, sapi juga. Tapi kan sapi itu lehernya nggak sama, Pak. Kalau yang sapi Lombok itu ininya kayak kaleng, Pak. Kayak kalengnya. Harus golok yang betul-betul, ya. Nggak bisa. Ini kadang-kadang sampai ada yang sapi hidup lagi. Lari lah segala macam, akibat gegabah. Gegabah itu bisa jadi karena dia tidak memahami ilmu tasawuf itu. Ya. Syariat kurban itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Hadirkanlah, maka kita baca Fatihah dulu untuk Nabi Ibrahim. Baca Fatihah dulu untuk Nabi Ismail. Itu kan ada keterkaitan ruh kita.
Gitu kan? Yakin kalau orang mau motong hewan itu ada ruhnya, ada moralitasnya, jangan melihat kambingnya. Ya, jangan melalui ininya. Maka kadang-kadang cuma dielus-elus aja dia nunduk, dia bahkan ada yang menangis dan itu dalam konteks tasawuf memang ruh. Ya. Dan itulah yang disebut iraqatud dam. Mengalirnya darah itu memberikan pelajaran. Kata Imam Ghazali itu iraqatud dam itu membawa najis, maksudnya kotoran dosa kita. Dosa yang berkorban itu akan terbawa seperti mengalirnya darah korban. Maka abdolnya untuk penyembelihan itu orang yang berkurbannya langsung yang motong itu. Seperti hanya Rasulullah SAW waktu berkorban, beliau langsung yang motong. Kalau beliau tidak langsung, harus ada ikrar mewakilkan. Nah ini. Harus ada ikrar mewakilkan. Siapa panitia yang bagian motong? Itu harus kita ngomong, Pak, saya mewakilkan. Sembelihkan hewan kurban untuk atas nama saya. Nah itu fikih. Ya. Itu syariat, harus kita lakukan. Ya. Nah, inilah sehingga nanti pahalanya rambut hewan kurban itu membaca istighfar. Satu helai, satu istighfar, kifarat, derajat. Itulah, itu sugesti. Karena setiap yang kita lakukan selalu ada itunya. Seperti kita bertemu Nabi di Madinah, ada pahala ininya. Bertemu dengan Allah di Mekah, maka ada pahala ini. Dan kita berkurban pun begitu. Dengan kita melalui kurban dalam perspektif ilmu tahati, ilmu tasawuf. Ya. Jadi jangan. Ini kadang-kadang kalau melihat sapi ini, apalagi yang pakai mesin itu ya. Sapi ini dimasukkan ke mesin ini. Serem kali gitu kan. Ya Allah. Udah. Untung aja sapi ini nggak punya hak dia menentang. Kalau menentang berabe kita. Aku ini udah dibunuh, dagingku dimasak pula, dimakan, enak aja mudah-mudahan kan begitu kira-kira. Ya. Makanya taqarruban ilallah. Waktu kita memotong itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati inni wajjahtu wajhiya. Baca itu. Menghadirkan Allah dalam hati kita. Menghadirkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Buatlah suasana itu betul-betul suasana yang religi gitu. Ini pikirannya dagingnya berapa kilo ini kira-kira. Itu aja yang dipikiran. Ya. Nah, ini harus api. Harus api. Dia akan bersaksi nanti untuk kita. Untuk yang berkurban itu. Ya. Apalagi ini pemotongnya namanya kalau di Jawa Barat namanya jagal. Jagal, wih, udah ini banget. Udah bajunya dibuka, kainnya diikat ke ininya. Wih, ini mau berkurban atau apa gitu. Ya. Iringi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ininya baca Fatihah. Namanya hadoro. Hadirkan Nabi Ibrahim, hadirkan Nabi Ibrahim, hadirkan Nabi Ismail. Ya. Bayangkan bagaimana dulu. Karena beliau mendapatkan perintah Allah, saking cinta sama Allah, sampai walaupun dia harus menyembelih anaknya, karena ini perintah Allah, kan gitu. Itu yang dihadirkannya itu. Ya. Bagaimana seorang bapak yang namanya Ibrahim itu, ya, perjuangannya di dalam Islam. Sampai beliau dinamakan Khalilur Rahman. Gara-gara menyampaikan Islam dibakar hidup-hidup. Nah itu yang dihadirkan. Jangan terus-terusan. Supaya apa? Nanti si hewan ini akan nyambung gitu Pak. Ya.
Kadang-kadang si dagingnya itu kok nggak enak ya. Ini dagingnya bau katanya ini. Itu akibat memang jorok. Ya. Ruh kita ini menyebar kemana-mana. Ini contoh. Nah, kalian berbicara tentang ruh. Istri kita masak nasi marah-marah, pasti nggak enak tuh. Kalau nggak percaya, boleh nanti Bapak suruh. Besok masak marah-marah ya. Pasti nasinya itu semua yang nggak enak. Ya. Karena di saat istri kita masak, ruhnya itu nggak jalan. Kan gitu. Kalau dia waktu masak, ya Allah, hanya inilah yang kami mampu untuk beribadah melalui kami memasak. Barangkali jerih payah kami ini dinikmati oleh suamiku, sehingga suamiku merasa nikmat, sehat. Begitu nyayur juga begitu hatinya. Sama Allah terus. Ya. Kayaknya itu nasi belum dimakan sama suaminya udah kenyang kayaknya. Ya. Kayaknya udah kenyang, keburu kenyang gitu. Nah, begitu pun kita memotong hewan begitu. Kita merasa jadi Nabi Ibrahim, di situ ada Nabi Ismail kan gitu. Kita baca Allahu Akbar ya Allah. Dekatkanlah hati kami, hati orang yang berkurban ini ingin merasakan nikmat lezatnya ibadah. Ya. Dan putuskan keburukan kami. Darah itu adalah simbol kemusyrikan yang ada di dalam diri kita. Darah itu. Ya. Makanya anak kecil dipotong, dikhitan. Itu kan dalam konteks ruh. Itu kan memberikan pelajaran kepada anak. Ya. Bahwa hidup ini berat, hidup ini keras. Sampai darah pun harus dikeluarkan. Karena menghitan anak itu adalah dalam rangka ibadah. Sampai anak kita nangis, sampai keluar darah, kita marah nggak sama yang motong ini? Marah nggak? Langsung kita tempeleng, kurang ajar. Sampai anakku menangis berdarah-darah. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Anak kita menangis, darah mengalir, ya, tapi justru kita malah senang. Bahkan yang motongnya pun, yang motong kelamin anak kita itu dikasih duit kan, karena kita senang. Nah, begitu pun berkurban. Harus kita merasa kelezatan di dalam ketaatan kita kepada Allah dengan isarahnya itu. Ya. Dan bahkan caranya pun ada. Karena yang mahal itu ruhnya. Jadi, waktu kita mau motong itu, ruh kita dengan denyut jantung kita dengan hewan itu harus disamakan dulu. Ini lehernya udah diukur nih, rata-rata 2 cm dari ini. Udah pas secara ini. Nah, itu ada, dia keluar napasnya itu ada. Nah, sambungkan dengan kita dulu. Nah, begitu nanti ruh dia ke dalam, dia mau keluar baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Ini ruhnya pun gak nyambung. Biliran ruh mau masuk ke dalam dipotong. Nah, itu harus dari keluar. Jadi ada namanya moralitas juga dengan hewan itu. Insya Allah, ya. Makanya pertanyaannya karena ada yang menghijab kepada diri kita, ya, maka dipertanyakan bagaimana zat yang maha jelas sampai nggak nampak karena dia terhalang dengan kesombongan kita, dengan ego kita. Maka orang yang mukhlisina lahuddin, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah diperintahkan orang-orang untuk menyembah Allah itu dengan mukhlisin. Mukhlisin itu apa?
Pertama, dia harus al-qaim bihukukillah, menegakkan hak-haknya Allah. Salat itu hak Allah. Maka salat itu bukan milik kita. Salat itu miliknya Allah. Ya. Jangan pernah menyusupkan keinginan kita di dalam salat, karena salat itu bukan milik kita. Lagi salat, di dalam mulut kita ada makanan keluar. Namanya apa? Hah? Lilit. Adat. Habis. Ya Allah. Alhamdulillah sudah nyampe makan. Ya, kita lanjutkan nanti saja. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, dan kita bisa menjalankan ibadah kurban. Dan kita doakan saudara kita yang berhaji, ya, semoga semua hajinya makbul, makbulah, mabrur, mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina, tawassalna bitta'allumi, tawassalna bitta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Allahumma ij'alna wa iyyahum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal